You saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, you knew just what I was there for. You heard me saying a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone, without a dream in my heart, without a love of my own. Pada 14 Agustus 1945, sekitar pukul 13.30, Sultan Syahrir sedang membaca koran dan sedang mendengarkan radio. Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of mine. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sebelum menemui Soekarno dan Hatta, Sultan Syahrir terlebih dahulu bertemu para pemuda untuk mengabarkan berita baik ini. Apakah kalian sudah mendengar berita kekalahan Jepang? Belum, Bu. Apa yang terjadi pada Jepang? Dari yang saya dengar, Sekutu telah menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima. Oleh sebab itulah Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Benar itu. Jepang sudah tidak lagi menang di negara kita. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir segera pergi ke rumah Muhammad Hatta untuk memberitahukan berita ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Terima kasih, Bung. Silakan duduk. Terima kasih, Bung. Bagaimana kabarnya, Bung? Alhamdulillah baik. Muhammad Hatta, bagaimana soal kemerdekaan kita? Bukankah soal kemerdekaan sudah saya serahkan kepada PPKI? Tapi menurut saya, bukankah lebih baik melaksanakan kemerdekaan tanpa PPKI? Apa maksud Bung Kecil berkata demikian? PPKI adalah anggota Jepang. Jika kita merdeka melalui PPKI, Sekutu akan menganggap Indonesia adalah anggota Jepang. Jadi, sebaiknya kita segera memproklamasikan kemerdekaan selagi dalam masa vacuum of power. Vacuum of power? Apa itu? Dari yang saya dengar di radio, Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Itu artinya Indonesia sedang dalam masa kekuasaan kekosongan. Jadi, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita segera memproklamasikan kemerdekaan. Saya setuju, tapi apakah Bung Karno sependapat dengan kita? Bagaimana jika kita ke kediaman Bung Karno? Saya setuju. Kapan itu, Bung? Sekarang saja lebih baik. Baik, Bung. Mari kita ke sana. Sultan Syahrir dan Muhammad Hatta menemui Soekarno di rumahnya untuk memberitahukan tentang kekalahan Jepang. Syahrir mendesak untuk mempercepat proklamasi, tetapi Bung Karno menolaknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Bung Hatta dan Bu Kecil. Silakan masuk. Terima kasih. Silahkan, Bu. Terima kasih, Bung.
Ada berita penting yang ingin Syahrir sampaikan, Bung. Berita apakah itu, Syahrir? Jepang telah menyerah pada sekutu. Bagaimana jika kita gunakan kesempatan ini untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Saya tidak menyangka, Bu. Semua itu adalah hak PPKI. Alangkah jagarnya bila saya mengucapkan kemerdekaan tanpa PPKI yang saya ketuai. Tapi Bu, maafkan saya, Syahrir. Tapi memang kita tidak boleh gegabah. Baiklah kalau begitu, kami permisi. Mari Bung Hatta, mari. 15 Agustus 1945 sekitar pukul 14.30 WIB, Soekarno, Hatta, Subarjo menemui Maeda untuk meminta informasi. Silakan masuk. Baik. Silakan duduk. Kami mendengar bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Dan hari ini kami telah menemui beberapa penguasa militer dan tidaklah satupun dari mereka memberikan informasi. Jadi kami di sini ingin menanyakan Anda bahwa apakah hal itu benar atau tidak. 東京から正式な通知を得るため、現時点ではこの問題はいないため、報告機能はできません。Pihak kami belum menerima pemberitahuan resmi apapun dari Tokyo. Jadi untuk sementara waktu, isu itu tidak benar. Jadi kami belum bisa memberikan informasi apapun. 15 Agustus 1945 pukul 22.00 di rumah Bung Karno berkumpullah golongan muda yang dipimpin oleh Wikana, Soekarni, Darwis, dan Khairul Saleh. Mereka mendesak Bung Karno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ayo Bung, malam ini juga kibarkan revolusi. Kita harus rebut kekuasaan, Bu. Kami siap pertaruhkan jiwa kami, Bung. Jika Bung Karno tidak bertindak dengan cepat, maka akan ada pertumpahan darah dan pembunuhan besar-besaran esok hari. Ini botol heku. Saya tahu kocok. Satu kau sekali. Sudah, tidak ada gunanya saudara bertengkar. Mari duduk kembali dan bicarakan ini baik-baik. Wikana, kita tidak boleh gegabah. Lalu, mengapa tidak Anda saja yang melakukannya, melawan Soekarno untuk melakukannya? Saya hanya mengingatkan, Bu, jika kemerdekaan Indonesia tidak dilakukan malam ini, besok rakyat akan membunuh orang-orang yang dicurigai sebagai dan layaknya seperti orang-orang Ambon. Wikana benar, Bu. Lagi pula, mengapa kita harus menunggu Jepang kemerdekaan kita jika kita bisa mewujudkan kemerdekaan kita sendiri? Kekuatan kita tidak sebanding dengan kekuatan Jepang dan sekutu. Kita tidak dapat bertahan setelah merdeka tanpa bantuan mereka. Saya yakin kita bisa, Bu. Kita bisa. Benar, Bu. Mari laksanakan proklamasi. Benar, Bung. Cepatlah. Malam ini, Bu, malam ini. Tenang, ini sudah malam. Tidak baik Anda semua berbuat keributan seperti ini. Saya mengerti permintaan saudara, tapi saya tidak dapat melakukannya. Izinkan saya bertemu dengan golongan tua, karena saya takut akan ada banyak korban jiwa. Sudahlah. Soekarno mengadakan pertemuan bersama golongan tua. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Jangan gegabah, Bu. Kita harus memikirkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting saat ini adalah menghadapi sekutu yang datang ke negeri. Dan permasalahan kemerdekaan yang akan dibahas pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Bagaimana, Bu? Siap. Lagi pula pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan masa depan. Bagaimana jika semuanya digagalkan? Jadi kita semua sepakat. Sepakat. Setelah usahanya mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta dan membawa mereka ke Rengas Dengklok. Saudara-saudara sekalian, seperti yang kita ketahui, Bung Karno menolak untuk melakukan proklamasi. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Kita curi Bung Karno dan Bung Hatta, lalu kita desak mereka untuk segera melaksanakan proklamasi. Culik. Iya, kita bawa keduanya ke satu tempat, lalu kita bujuk mereka. Itu benar. Dengan begitu, Jepang tidak akan bisa mempengaruhi mereka. Tapi, kemana kita akan membawanya? Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu luas. Kemana kita akan membawanya? Saya akan menghubungi Suprino untuk hal ini.
Beno. Sama-sama. Beno setuju, dan kita akan ditempatkan di rumah Jauh Kisong. Kapan kita akan menculik Bung Karno dan Bung Hatta? Secepatnya. Besok itu, Anda setuju? Pukul berapa tepatnya? Pukul 4 dini hari bagaimana? Setuju. Keesokan harinya, 16 Agustus 1945, pukul 4.00, rombongan pemuda menculik Bung Hatta untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari Bung Hatta harus ikut kami. Akan dibawa kemana aku ini? Lagi pula kenapa kita harus pergi? Karena Dengklok ini sudah menjadi keputusan dari para pemuda. Selain itu, rakyat akan menyerbu kota. Apa yang Anda bicarakan? Jika itu benar, kita tidak akan bisa melawannya karena tentara di Jawa masih utuh. Ini sudah menjadi kesepakatan kami, Bung. Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Ini demi kebaikan Anda, Bung. Ayolah, Bung. Waktumu hampir habis. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula. Bung Karno? Bung Karno? Ada apa ini? Anda harus ikut kami ke Rengas Dengklok. Untuk apa aku ikut dengan kalian? Kami para pemuda sepakat, Bung. Kami akan bawa Anda dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Tidak saja tahu kalian, saya memiliki seorang istri dan anak yang masih kecil. Bagaimana dengan mereka? Ada apa ini, Kang Mas? Mengapa di sini banyak orang? Utun sangat ketakutan mendengar suara kalian. Para pemuda ini ingin membawaku dan Bung Hatta ke Rengas Dengklok. Untuk apa, Kang Mas? Untuk menjauhkan Bung Karno dan Bung Hatta dari pengaruh Jepang. Lalu bagaimana dengan aku dan Utun? Apakah kalian akan meninggalkan kami? Benar, aku tidak mau berpisah dengan istri dan anakku. Bagaimana kalian membawa mereka? Baiklah, kami akan membawa Anda dan istri Anda, tetapi kita harus pergi sekarang. Baiklah. Rombongan pemuda yang membawa Soekarno dan Hatta tiba di Rengas Dengklok. Bung Hatta telah sampai terlebih dahulu sebelum Bung Karno. Keduanya dibawa ke sebuah ruangan di dalam rumah di Jauh Kisong. Sebenarnya apa yang kalian mau sehingga saya dibawa kemari? Kami ingin Anda dan Bung Karno untuk segera melaksanakan proklamasi. Bung Karno? Hatta, ternyata kamu sudah di sini. Ya, mereka membawa buku kemari. Mereka juga membawa Fatma dan Utun. Benar. Soekarni, ada apa ini sebenarnya? Begini, kami ingin Anda berdua untuk segera melaksanakan proklamasi. Jepang sudah menyerang, Bung. Ini saat yang tepat untuk kita melaksanakan proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia, Bung. Mengapa kau ingin terpengaruh oleh kabar itu, Bung Karni? Jepang akan memerdekakan kita, tapi tidak sekarang. Kami tidak setuju dengan itu, Bu. Kami para pemuda ingin kemerdekaan atas diri kami sendiri, bukan karena hadiah dari Jepang. Itu benar, Bung. Jika kita merdeka karena hadiah Jepang, maka kita adalah bentukan Jepang dan kita akan mudah dijajah kembali. Sekitar pukul 8.00, Ahmad Subarjo menemui Wikana. Apakah kau tahu di mana Bung Karno dan Bung Hatta berada? Saya tidak tahu, Bu. Katakan padaku di mana mereka berada, dan aku akan menjamin keselamatan mereka. Maaf, Bu, tapi saya tidak tahu di mana mereka, Bu. Sesaat setelahnya, Subarjo memberitahukan hilangnya dua tokoh penting ini kepada Nisjima, dan ia memberitahukan kepada Maeda. Selamat Maeda teh terusan. Terus tanam, Subarjo waras, kalau tahu tak gaya cuma kita. Nani, boleh ini? Subarjo waras nih, kalau tahu tak gaya lipan kan yuk pas saya tetap semesta. Hai, kalau mau tanya di sini, aku mau bikin mas. 誘拐したのは日本の息子ではないと伝えてください。私たちはあなたの安全確保します。はい、お願いしました。それで入れます。 Nisjima langsung menemui Wikana. Apakah Anda tahu keberadaan Soekarno-Hatta? Saya tidak tahu. Saya dan Laksamana Maeda akan bersimpati dengan kaum nasionalisme Indonesia. Maka dari itu, Anda tidak perlu khawatir untuk memberitahu kami di mana keberadaan Soekarno dan Soekarno-Hatta. Kemerdekaan memang harus diperjuangkan, bukan sebagai upaya yang diterima dari orang lain. Kami telah membuktikan bahwa kami tidak akan melakukan pemindahan terhadap militer Jepang, karena militer Jepang selalu berbohong. Akan tetapi, kami akan mengembalikan Bung Karno dan Bung Hatta jika keselamatan mereka di bawah perlindungan Maeda. Siap, saya akan sampaikan pesan ini kepada Laksamana Maeda. Terima kasih. Baik.
Sekitar pukul 14.00, Tidak terjadi apa-apa di Jakarta. Jika tidak terjadi apa-apa, maka usaha kalian para pemuda gagal. Revolusi berarti karena sekarang dan kami memerintah kami untuk melakukannya. Saat kita mau melakukannya malam ini, Lalu apa? Yang paling penting dalam peperangan dan revolusi adalah saat yang paling tepat. Di Saigon, saya sudah memutuskan hal ini tanggal 17. kenapa tanggal 17? Tanggal 17 adalah angka yang suci. Sebagaimana Al-Qur'annya diturunkan tanggal 17. Dan selain itu, para umat muslim sholat sebanyak 17 rakaat. Dan pada tanggal 17 Agustus merupakan hari Jumat. Subarjo bersama Sudiro disertai Yusuf Kunto berangkat ke Rengas Dengklok untuk menemui Soekarno-Hatta. Rupanya, Ahmad Subarjo menginformasikan atas hilangnya dua tokoh penting ini kepada Laksamana Maeda. Kemudian, Maeda menginformasikan bahwa benar bahwa Jepang telah menyerah tanpa syarat terhadap sekutu. Mengapa engkau terengah-engah seperti itu? Ada Mr. Subarjo di luar. Beliau memaksa untuk masuk menjemput Bung Karno. Baiklah, saya akan keluar menemuinya. Rikana, bisakah saya bertemu dengan Soekarno dan Hatta? Untuk apa Anda mau bertemu dengan mereka, Bu? Saya akan membentuk mereka. Izinkan saya untuk bertemu dengan mereka. Baiklah, silakan masuk. Ada apa Subarjo? Saya membawa kabar bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi berita itu benar adanya, Bu? Benar, Bu. Bukankah saya dan Syahir sudah memberitahu kepada Anda, Bu? Tapi saya belum percaya, kata. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Mari kita proklamasikan kemerdekaan. Benar, Bung. Iya, memang sebaiknya begitu. Ya sudah, saya akan menuruti permintaan kalian sendiri. Bolehkah jika kami pulang sekarang, Lisandra? Aku dari tadi menangis. Benar. Rikana, bolehkah saya membawa mereka pulang? Tidak. Saya berjanji akan menjaga mereka dengan taruh nyawa saya, Rikana. Apakah aku bisa dengan janjimu itu? Tentu saja. Baiklah. Baiklah, terima kasih. Mari, Bung. Baik. Terjadi pula tawar-menawar proklamasi antar Subarjo dengan Sudenko Subeno. Apakah proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Sekarang sudah pukul 8 malam. Kami harus kembali ke Jakarta untuk mengundang anggota Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia untuk rapat kami. Ini membutuhkan waktu yang lama. Kami khawatir tidak dapat menyelesaikannya malam ini karena sedikit. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha semaksimal mungkin agar selesai esok pagi jam 6. Tapi saya usahakan bahwa esok tengah hari semua pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, jika esok tanggal 17 pukul 12 belum terjadi proklamasi, maka sayalah jaminannya. Tembak matilah saya. Malam itu, dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno dan Hatta menemui Somobuko Mayor Jenderal Nishimura untuk menjajaki sikapnya mengenai pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. 日本の連合5人に降伏していたため日本軍が現状変更することは許可されていません。独立を宣言の6にからして別会会議を開催すること許可されていないという決定が摘発されます。その知らせを受けて嬉しいです。 Karena hal itu, Maeda menyuruh Soekarno dan Hatta untuk melanjutkan perumusan naskah proklamasi kemerdekaan di rumahnya. Ada sekitar 40-50 orang yang ikut hadir untuk menyaksikan proses pembuatan naskah proklamasi. Maeda dengan senang hati memberikan segala fasilitas di rumahnya untuk kebutuhan perumusan naskah proklamasi. Silakan masuk, Laksamana Maeda sudah menunggu kalian semua. Laksamana Maeda bilang, silakan gunakan dan nikmati fasilitas yang ada. Agustus 1945 pukul 2.00 dilanjutkan oleh ketiga tokoh penting yakni Soekarno, Hatta, dan Subarjo. Mereka melanjutkan pembentukan naskah proklamasi di ruang makan dengan saling bertukar pemikiran, sementara yang lain menunggu. Disitulah segala isi pemikiran diutarakan untuk mengisi naskah proklamasi.
Saudara-saudara, bagaimana bunyi naskah proklamasi kita? Proklamasi. Diawali dengan kau, Bung, sebab di antara kamilah tata bahasamu yang paling baik. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lanjutannya, Bung. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Baik, naskah proklamasi sudah selesai. Apakah kalian setuju? Setuju. Setelah perumusan naskah dirasa cukup, ketiganya menemui hadirin. Kemudian, Soekarno membacakan naskah proklamasi di hadapan para hadirin. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama wakil-wakil bangsa Indonesia. Siapa yang akan menandatangani naskah ini? Bagi saja yang hadirin dijadikan beberapa kelompok lalu diwakilkan. Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh semua hadirin yang hadir? Saya rasa jangan, itu terlalu banyak. Menurut saya, Bung Karno dan Bung Hatta saja yang menandatangani naskah proklamasi tersebut atas nama bangsa Indonesia. Ya benar, saya setuju dengan pendapat Bung Karno. Setuju. Setelah setuju, Soekarno meminta naskah tersebut diketik kepada Sayuti didampingi oleh BM Diah. Beberapa kata direvisinya seperti kata tempoh menjadi tempo dan kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Sayuti, tolong ketikkan naskah ini. Siap, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Bagaimana jika besok tanggal 17 Agustus? Setuju, lebih cepat lebih baik. Tapi pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat. Bagaimana? Setuju. Saya akan menyuruh Fatmawati untuk menjadi bendera. Tolong siapkan. Baik Bu, tapi di mana kita akan melaksanakannya? Sebab pada awalnya proklamasi akan dilaksanakan di lapangan Ikada. Namun karena keadaan kurang kondusif maka dialihkan ke halaman rumah Soekarno. Kita takutkan akan kondisi IKJ yang kurang kondusif. Bagaimana jika kita menggunakan halaman rumah Bung Karno untuk melaksanakan upacara proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia? Setuju. Sayuti Malik pun mulai mengetik naskah proklamasi tersebut. Setelah selesai mengetik, ia menyerahkan naskah tersebut kepada Soekarno. Ini naskahnya, Bung. Silakan ditandatangani. Baiklah. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan disebarluaskan ke seluruh Indonesia. Siap Bu. Setelah pukul 4.00, 17 Agustus 1945, naskah proklamasi sudah siap dan disaksikan oleh beberapa hadirin yang hadir dan segera ditandatangani oleh Soekarno-Hatta. Alhamdulillah, semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bu telah menemani saat keadaan yang cukup menguras pikiran ini. Iya,
Terima kasih Gusti Allah telah memberi kelancaran pada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan ini. Oh iya Pak, apakah Bapak sudah merencanakan bagaimana besok proklamasi akan berlangsung? Sudah, besok akan dilaksanakan upacara bendera dan itu akan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Soekarno. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana Pak? Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana jika Ibu saja yang menjahitkan? Tapi Ibu tidak punya kain. Kain yang tersisa hanya berwarna merah dan putih. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Buatlah yang sederhana. Yang penting kita sudah menyatunya ya kan? Baiklah Pak. Ibu punya ide bagaimana kalau benderanya kita namakan saja bendera Sang Saka Merah Putih. Ya, bendera pusaka, sang saka, dan warnanya merah putih menjadi sang saka merah putih. Brilian. Baiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti Bapak akan bacakan. Baiklah, Ningmas. Jumat pagi, pukul 10.00, semua orang telah berkumpul di halaman depan rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta untuk mendengarkan pelaksanaan proklamasi. Sesaat sebelum upacara dimulai, Tribunti, tolong kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal percaya bangsa ini. Baik Bu, saya akan memerintahkan anak didik saya untuk mengibarkannya. Hei kalian, jaga baik-baik bendera ini. Kalian mendapat kehormatan untuk mengibarkannya pertama kali dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Kami tidak akan mengecewakan Anda. Bung Karno dan Bung Hatta keluar ke serambi depan rumah diikuti Ibu Fatmawati. Bung Karno mendekati mikrofon sebelum membacakan proklamasi dan mengucapkan pidato pendahuluan. Namun, pada hari upacara proklamasi, Ahmad Subarjo tidak dapat menghadiri upacara kemerdekaan dikarenakan rasa lelah atas berbagai kejadian di malam-malam sebelumnya. Beliau juga meminta agar upacara proklamasi kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa menunggu kehadirannya. Saudara-saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan suatu peristiwa maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita bangsa Indonesia berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan setelah beratus-ratus tahun, gelombang aksi kita untuk mencapai kemerdekaan itu ada naiknya dan ada turunnya. Tetapi jiwa kita tetap menuju ke arah cita-cita. Juga di zaman Jepang, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tiada henti-hentinya. Di dalam zaman Jepang ini, tampak kita menyadarkan diri kepada mereka, tetapi pada hakikatnya kita tetap menyusun negara kita sendiri, tetapi kita percaya pada kekuatan sendiri. Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air kita dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa
nasib dalam tangannya sendiri, dapat berdiri dengan kuatnya. Maka kami tadi malam telah mengadakan musyawarah dengan pemuka-pemuka rakyat Indonesia. Permusyawaratan itu telah sekata berpendapat bahwa sekaranglah datang waktunya untuk menyatakan kemerdekaan kita. Saudara-saudara, dengan ini kami menyatakan kebulatan tekad itu. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air kita dan bangsa kita. Mulai saat ini, kita susun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka, kekal dan abadi, insya Allah. Tuhan memberkati kemerdekaan kita ini.